Ya, pemirsa, penetrasi internet di Indonesia meningkat sangat pesat dalam 5 tahun terakhir dan menilik data statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2022, pada tahun 2022 sudah ada 183 juta penduduk Indonesia yang dapat mengakses internet dan BPS pun menyatakan jumlah tersebut meningkat pesat dari jumlah penduduk yang bisa mengakses internet tahun 2017 yang hanya sekitar 83 juta penduduk. Badan Pusat Statistik mencatat penetrasi internet di Indonesia meningkat sangat pesat dalam 5 tahun terakhir. Menilik data statistik telekomunikasi Indonesia 2022, pada tahun 2022 sudah ada 183 juta penduduk Indonesia yang dapat mengakses internet. BPS menyatakan jumlah tersebut meningkat pesat dari jumlah penduduk yang bisa mengakses internet pada tahun 2017 yang hanya 83 juta penduduk. Dari masyarakat yang bisa mengakses internet tersebut, hampir separuh diantaranya dilakukan oleh kelompok usia produktif, yaitu sekitar 47,64%. Kemudian bila menilik keperluan utama, 16,51% mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya potensi ekonomi digital untuk berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. Meski demikian, mengutip riset cable.co.uk, Indonesia berada pada peringkat 152 dari 220 negara dalam hal kecepatan internet pada 2023. Internet di Indonesia digolongkan lambat, mengingat kecepatannya yang berada di bawah rata-rata kecepatan internet global. Di level negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia bahkan masuk dalam 3 negara dengan internet terlambat. Dengan rata-rata kecepatan mengunduh 14,3 megabit per detik atau Mbps, internet Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar 9,02 Mbps dan Timor Leste 2,5 Mbps. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, penetrasi internet naik pesat dalam 5 tahun terakhir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Ya, halo, selamat pagi Mas Tesar. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat juga Mas Tesar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dengan perkembangan dunia digital begitu, khususnya internet ya. Yang ini dalam perkembangannya 5 tahun terakhir juga luar biasa begitu. Data dari International Telecommunication Union ini menunjukkan bahwa tren pengguna internet dunia sudah mencapai 5,3 miliar orang begitu di tahun 2022. Ini apa yang bisa dicermati? Iya, kalau menurut saya itu keniscayaan ya, karena memang sekarang dunia sekarang berubah dari analog ke digital. Artinya memang kalau orang nggak pakai internet kayaknya ketinggalan zaman ya, zaman batu lah bisa dibilang gitu ya. Jadi bahkan kalau menurut saya angka itu masih terlalu kecil ya, karena di Indonesia kalau kita ngelihat data APJI bahkan tuh di atas 76% pengguna internet Indonesia gitu ya. Jadi harusnya memang mendekati 100%, harusnya memang gitu ya. Jadi ini keniscayaan sih Mas ya, jadi pasti kita semua bahkan semua akan terhubung dengan internet. Itu nggak mungkin kalau kita nggak mengikuti ke arah sana, seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi di Indonesia sendiri bagaimana? BPS tadi juga sudah menyampaikan penetrasinya dalam 5 tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ya, betul. Jadi karena perkembangan teknologi tadi ya, jadi semua orang dipaksa atau diwajibkan untuk berkoneksi dengan internet, apapun itu device-nya gitu ya, ditambah 3 tahun terakhir ada pandemi gitu ya. Jadi faktor COVID ini juga mempengaruhi percepatan internet dunia ini menjadi masif ya terhadap usernya gitu ya, terhadap penggunanya, karena semua dipaksa beralih dari offline menjadi online, termasuk bekerja sekarang work from home jadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau kita lihat dengan perkembangannya saat ini, Anda melihat bagaimana sejauh mata memandang lah kalau kita lihat begitu manfaat ataupun benefit dari meluasnya penetrasi internet di Indonesia. Apakah memberikan dampak yang sangat positif begitu dari Sabang sampai Merauke, literasi masyarakat yang semakin meningkat, atau justru jiwa konsumtifnya yang muncul begitu dengan kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan melalui layanan internet? Oke. Jadi sebenarnya begini Mas, apapun itu ya, jadi sesuatu yang baru, kalau kita belum siap menggunakannya itu akan menjadi bumerang untuk diri kita, gitu ya, termasuk internet.
Jadi internet memang mengasihkan, kita bisa nonton, bisa Betul. sosmedan, macam-macam sampai digital ekonomi di situ kita bisa jualan. Yes. Tapi di lain sisi juga ada negatif faktor yang bisa terjadi di diri kita. Salah satu yang paling sekarang marak adalah faktor digital kriminal atau cybercrime ya. Oke. Jadi banyak sekarang kita belum terliterate tuh ke arah sana gitu ya. Atau yang kedua masalah hoax gitu kan. Banyak orang awam yang tanda kutip merasa apapun yang ada di internet itu benar-benar ceritanya nyata gitu. Padahal belum tentu itu bisa hasil rekayasa dan lain-lain. Jadi memang diimbangi sih dengan percepatan internet yang sangat cepat, literasi digital terhadap rakyat Indonesia terutama juga harus cepat gitu. Jadi harus berbarengan. Tapi menurut Anda apakah sudah bisa paralel sejauh ini kalau kita bicara mengenai literasi, kemudian juga kaitannya juga dengan apa pemanfaatan internetnya sendiri di masyarakat? Belum bisa sih Mas, belum bisa ya. Karena secara pendidikan, kita kan sekarang ngomong pendidikan dasar lah ya dari SD sampai SMA. Oke. Itu guru-gurunya aja belum melek internet gitu kan. Artinya secara proper aja mereka belum paham. Harusnya kan mulai dari sejatinya mulai dari tingkat level yang paling bawah ya, bahkan mungkin dari TK gitu ya. Itu mulai diajarkan. Mungkin kalau udah di kampus sudah beda lagi ya pergaulannya gitu. Tapi minimal anak-anak yang sekarang gen apa Alpha istilah gen Alpha itu kan sekarang udah melek internet dari semenjak lahir gitu ya. Yes. Jadi mereka akan kaget-kaget nih internetnya apa gitu ya tanpa ada literasi yang pembandingnya gitu bahwa internet ini ada negatifnya ada positifnya dan itu saya rasa harus mulai dari pendidikan dasar. Oke, tapi kalau kita lihat dengan pendidikan dini yang sudah dilakukan ini kan lebih kepada mungkin keluarga yang paling terdekat begitu untuk gen alpha yang seperti Anda sampaikan. Tapi bagaimana dengan pemanfaatannya sendiri saat ini ya? Lebih banyak ke sisi yang mananya? Kalau boleh jujur emang agak berat ke sisi negatifnya gitu ya. Jadi ya kita alami ya sekarang anak-anak kita yang umurnya mungkin di bawah 10 tahun gitu ya. Pagi-pagi yang dicari sekarang handphone gitu ya. Oke. Handphone untuk hiburan gitu ya. Artinya mereka nonton, mereka main game gitu kan. Dan itu sebenarnya bukan berarti saya tidak suka nonton atau main game ya. Tapi kecenderungan kalau anak-anak yang masih usianya di bawah 12 tahun itu kan menjadi apa ya tanda kutip tidak produktif ya. Padahal banyak hal-hal yang mestinya mereka bisa lakukan gitu ya. Jadi itu terjadi di lingkungan rumah kita sendiri gitu ya. Jadi memang literasi digital ini memang perannya bukan hanya dari sisi luar gitu, internal pun jauh lebih berat sebenarnya bebannya. Oke, dari sisi infrastrukturnya sendiri bagaimana? Karena kan kita tahu internet itu mungkin masih ada beberapa daerah yang belum tercover dengan layanan internet ataupun telekomunikasi begitu. Iya, nah ini juga menjadi kadang-kadang kita suka dibanding-bandingkan dengan negara lain. Kalau saya agak kurang setuju ya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, atau dengan negara-negara Thailand, yang tidak geografis sangat berbeda dengan Indonesia gitu ya. Jadi challenging banget sih. Indonesia ini challenging banget. Negara dengan 1000 pulau, tanda kutip gitu, bahkan lebih lah ya. Puluhan ribu pulau untuk bisa menghubungkan semua dengan internet yang cepat, tanda kutip. Jadi challenging Indonesia tidak bisa disamakan dengan Singapura yang hanya satu kota semua terkoneksi dengan mudah gitu ya. Jadi banyak komponen Mas. Jadi masalah geografis salah satunya, lalu juga masalah bandwidth. Ya, bandwidth kita ini nggak bisa dibandingin dengan ASEAN gitu. Bahkan mungkin satu ASEAN mungkin belum cukup untuk bisa mensuplai bandwidthnya Indonesia gitu ya. Karena penduduk kita yang cukup luar biasa gitu ya. Artinya bandwidthnya bisa dibilang hulunya itu juga harus besar. Dan yang sekarang membackup kan bisa dibilang hanya beberapa operator besar lah yang bisa membackup bandwidthnya itu gitu. Jadi kecepatan dan kenapa kita agak lambat ya banyak faktor, nggak bisa kita ngomong hanya satu faktor. Oke, data statistik telekomunikasi Indonesia lagi-lagi menyebutkan di tahun 2022 itu sudah ada 183 juta penduduk Indonesia yang sudah mengakses internet. Berarti kan sebenarnya sudah cukup masif dan banyak sekali manfaat ataupun penggunanya begitu yang merasakan manfaat dari internet tadi. Betul. Bahkan tadi saya bilang menurut ABGI gitu yang Asosiasi Penyedia Jaringan Indonesia itu bahkan 200 juta loh Mas. Jadi lebih banyak lagi sebenarnya gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau menurut saya kita udah cukup sukses sih. Kalau menurut saya ya kita sukses untuk suatu negara yang geografinya seperti ini hampir 70-80% Indonesia sekarang sudah koneksi dengan internet. Tinggal masalah kecepatan gitu kan dan masalah pemerataan saja. Gitu. Oke, dari sisi pemerataan, kecepatan dan bandwidth seperti Anda sampaikan bagaimana? Apakah ini masih menjadi PR tersendiri lah begitu? Iya tentu, karena berhubungan dengan operational cost operator tentunya Mas. Ketika dia membangun suatu daerah yang tanda kutip ya usernya dikit gitu kan,
dan kekuatan ekonomi dikit nih akan menjadi boncos tanda kutip ya. Itu makanya kenapa Oke. di daerah 3T setelah kita 3T itu akan menjadi momok ya beberapa operator. Nah, memang si Kominfo dalam ini sudah mengundang mempelajarinya, maka ada dana USO ya seperti Oke. itu ya. Jadi 3T itu memang harus tetap diberi akses internet walaupun tanda kutip secara ekonomi mungkin mereka nggak untung gitu. Oke, nah kecepatan internet di Indonesia itu 24,21 Mbps begitu ya, seperti yang Ya. Anda sudah sampaikan memang cukup Ya. kecil dan ini di dunia pun masih kalah untuk wilayah Asia Tenggara juga seperti yang sudah Anda sebutkan. Lantas bagaimana? Faktor-faktor apa saja sih membuat kita ini cukup kalah dibandingkan dengan negara-negara peers lah bahkan kalau kita bicara mengenai kecepatan internet kita? Iya betul. Jadi memang challenging kita lebih banyak dibanding negara-negara lain gitu ya. Tadi Oke. pertama pasti faktor geografis ini yang nggak ada di negara ASEAN seperti kita ya. Jadi bandwidth itu kan bagusnya pakai fiber optik mas, gitu kan. Iya. Tapi kan nggak semua daerah bisa pakai fiber optik, galinya aja susah, apalagi kalau di pegunungan gitu ya. Jadi itu salah satu membuat lambat gitu ya. Jadi Oke. lapisan network aja kita udah kalah gitu ya. Beberapa daerah nggak bisa pakai fiber, artinya pasti lebih lambat. Lalu juga masalah tadi jumlah bandwidth kita, pengguna kita ini kan bisa dibilang ya let's say 200 juta lah ya. Oke. 200 juta ini kalau tadi mau rata-rata kecepatan kita berapa nih misalkan let's say 10 mega gitu, itu dikali mas, gampang gitu. Artinya Iya. kita butuh sekitar idealnya ya kita butuh sekitar 50 sampai 100 terabit per second, bayangin. Oh, Itu oke. idealnya kalau kita mau kecepatan seperti negara-negara lain gitu ya. Padahal sekarang setahu saya bandwidth kita, bandwidth hulunya gitu ya, itu baru sekitar 10 sampai 20 terabit. Oke. Gitu. Jadi itunya aja kita udah kecekek tuh ya. Artinya Iya. masukan bandwidthnya kita juga sebenarnya kurang karena pengguna internet kita yang besar. Sebenarnya itu penyebabnya. Kalau Oke. penduduk Indonesia cuma 50 juta ya kita udah cepat banget sekarang sebenarnya. Baik, nah pemanfaatan teknologi seperti apa sih yang mungkin cocok untuk melihat Anda katakan tadi kondisi geografi, demografi masyarakat kita. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Ya. Mas Tessa dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan usia pengguna internet di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, usia dengan rentang 25 tahun ke atas itu ada sekitar 58,63% ini pengguna internet Indonesia. Rentang 19 sampai dengan 24 tahun 14,69%, 13 sampai dengan 15 tahun 6,67%, kemudian 5 sampai dengan 12 tahun ada 12,43%. Justru ya, rentang usia yang masih dini pun sudah menjadi pengguna internet di Indonesia yang mengalahkan usia remaja lah kalau kita lihat 13 sampai dengan 15 tahun. Berikutnya kita lihat dari jumlah pengguna internet dunia. Ini data tahun 2019 sampai dengan 2022 tercatat pertumbuhannya terus mengalami pertumbuhan menjadi 5,3 miliar orang atau pengguna di tahun 2022 lalu. Dan selanjutnya kecepatan internet di negara-negara ASEAN. Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang nampaknya menduduki peringkat pertama masih dari pergerakan beberapa negara begitu ya. Nah ini dia, kalau kita lihat Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Singapura. Dan beberapa negara tadi yang sudah disampaikan ada Laos, Kamboja, Indonesia, dan juga Myanmar, Timor Leste. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura. Baik, Mas Tesar, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai potensi dari pengguna internet Indonesia yang masih sangat luas, bahkan ini juga masih belum mencapai semua wilayah kita begitu. Anda melihat teknologi apa sih yang kira-kira cocok digunakan di Indonesia? Apakah satelit atau memang tadi fiber optik? Ya, jadi memang teknologi itu pasti ada trade-off-nya ya. Kalau kita ngomong jangkauan tentu satelit lebih menarik, tapi satelit yang sekarang tuh low orbit ya, artinya memang bisa dibilang kita belum punya tuh ya. Hanya beberapa operator yang punya, salah satunya yang sekarang terkenal itu Starlink gitu ya. Jadi memang kita keterbatasan teknologi untuk beberapa geografis yang bisa dijangkau oleh fiber optik gitu kan. Tapi kalau kita ngomong kecepatan, memang tidak bisa kecepatan itu kalau misalkan tanpa wire ya gitu. Jadi wireless itu pasti lebih lambat dan ada delay gitu ya. Jadi memang ini dilematis. Jadi maka tadi saya bilang untuk Indonesia ini nggak bisa sih dipukul rata. Mungkin kalau mau jujur beberapa kota besar yang menjadi rujukan gitu ya. Jadi nggak dipukul rata-rata gitu. Mungkin kalau Jakarta bisa jadi gitu ya, bisa hampir sama dengan kecepatan Thailand bisa jadi gitu ya, karena semuanya sudah full fiber optik. Jadi kita memang harus gabungkan sih Mas ya, ada teknologi wireless gitu kan.
ada teknologi yang wire berbasis fiber optik, dan tentu ada beberapa kasus tadi saya bilang bandwidth hulunya itu ya, kebutuhan Indonesia ini jauh lebih besar dibanding negara-negara ASEAN yang lain. Oke. Ya. Dan ini juga PR bersama. Mungkin salah satu jarang yang kita sebut, kita singgung. Kenapa kita butuh bandwidth besar? Karena kebanyakan konten. Nah ini ya, konten yang kita akses itu rata-rata ada di luar negeri. Itu masalahnya. Nah kita belum punya konten lokal. Artinya kalau kita nonton nih, tanda kutip ya, kita punya YouTube sendiri misalkan, gitu ya, punya Indonesia, kita nggak perlu beli bandwidth internasional. Orang servernya ada di Indonesia, betul, gitu kan. Nah tentu kecepatan jauh lebih besar tentunya, tanpa harus kita beli bandwidth yang mahal ke luar negeri. Nah ini perlu PR bersama sih, gimana konten lokal menjadi primadona lah di negeri sendiri, dan ini belum terjadi saya lihat masih. Mungkin 70%, 80% konten semua ada di luar negeri. Iya itu dia. Meskipun secara bandwidth kecepatan internet kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti yang ditampilkan saat ini pun memang masih kalah ya dengan beberapa negara peers lainnya. Tapi Anda melihat bagaimana sendiri dengan kondisi yang ini saja, potensinya ataupun penggunanya masih sangat antusias begitu, mengingat internet ini memberikan banyak manfaat begitu, apalagi kalau ada peningkatan dari sisi teknologi, bandwidth dan lain-lain. Nah ini PR-nya di mana nih? Ada bottleneck mana yang harus dipecahkan begitu ya Mas Desar? Jadi kalau mau jujur ya, kecepatan 20 Mbps itu sebenarnya kalau secara jujur ya, itu nggak lambat-lambat amat sebenarnya. Gitu ya. Kita udah bisa nonton tuh kok Mas. Nonton itu hanya butuh sekitar 5 Mbps. Nonton video streaming gitu ya. Apalagi cuma browsing. Browsing itu cuma setengah mega cukup Mas, sampai 1 mega gitu ya. Jadi ini butuh kecepatan apa? Ketika dia nonton dengan high definition misalkan gitu kan. Terus satu rumah diakses oleh 5 orang sekaligus. Itu baru terasa lambat gitu ya. Jadi sebenarnya angka itu menurut saya sih oke-oke aja sih, dengan kebutuhan yang wajar tentunya ya. Beda kalau dia butuh high entertainment gitu kan, dengan quality yang mewah lah tanda kutip, baru terasa kurang gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu ribut masalah kecepatan kita yang 20 Mbps itu gitu. Gimana sekarang PR kita meliterasi pengguna kita menjadi lebih bijak gitu kan dalam menggunakan internet. Baik dia sebagai pembeli atau user kepada digital ekonomi yang ada, atau dia sebagai korban, tanda kutip tadi, dia sebagai korban kejahatan. Nah ini juga harus kita literasi. Dan yang ketiga paling bagus adalah kita sebagai pemilik konten, pemilik digital ekonomi, bukan hanya sebagai pasar. Nah ini yang ketiga, ini yang sebenarnya idealnya kita kejar. Kita negara besar gitu ya, jangan sampai kita cuma jadi pasar negara-negara luar gitu. Tapi dari sisi kemampuan SDM dan penguasaan teknologi sendiri, Anda melihat posisi Indonesia saat ini apakah cukup siap nantinya untuk bisa mandiri begitu? Nah ini PR Mas, jadi kita ini kekurangan literasi digital kita kekurangan sekali. Jadi kita hanya memproduksi kurang lebih setahun tuh hanya 200.000 lulusan IT. Padahal mestinya idealnya kita butuh sekitar 600.000 sampai 1 juta setahun. Itu jadi kita kekurangan sekali lah gitu ya, kekurangan sekali. Nah ini PR bersama nih. Jadi ujung-ujungnya sekarang banyak perusahaan IT Indonesia juga hire orang-orang asing gitu kan, orang-orang luar negeri yang jauh lebih kompeten tanda kutip ya di lain sisi ya. Tapi kalau secara pintaran ya, saya bisa jamin Indonesia sebenarnya jauh lebih pintar dibanding mereka. Dan saya udah buktikan kok itu, banyak orang Indonesia jauh lebih pintar dibanding negara-negara yang lain gitu. Nah lantas potensi dari ekonomi digital dengan pengembangan internet ini sendiri bagaimana? Nanti kontribusinya kan ujung-ujungnya terhadap ekonomi nasional begitu Mas Desar? Setuju. Ya, jadi kalau kita ngomong pembagian lah ya digital ekonomi di negara-negara maju itu memang sudah di angka 30% di atas Mas. Nah Indonesia ini masih rentannya di daerah 15 sampai 22% lah gitu ya. Tapi udah cukup bagus menurut saya. Kita udah berkontribusi yang lumayan, kurang lebih ya hampir seperempat lah bisa dibilang gitu ya. Tahun 2022 ini kalau nggak salah 77 miliar USD dari digital ekonomi Indonesia. Nah cuman PR-nya tadi yang saya bilang, jangan sampai kita hanya menjadi pasar. Ini yang saya sayangkan. Jangan sampai 77 itu nanti banyak buang ke orang luar juga gitu kan. Mestinya ini duit ini maksimal optimal ada di negara kita. Nah ini PR bersama. Jadi OTT itu mestinya ada di lokal kita. Jadi digital ekonomi kita benar-benar mandiri, kuat, tanda kutip, tanpa intervensi yang terlalu banyak dari negara-negara luar. Pemerintah sendiri bagaimana menurut Anda begitu? Bagaimana mereka fokus untuk pengembangan dunia digital, internet dan of thing lah ibaratnya begitu di Indonesia sendiri? Apakah sudah cukup sesuai harapan gitu dalam artian dari pelaku-pelaku teman-teman digital sendiri? Baru mulai saya lihat ya, terutama 3 tahun terakhir ya sudah banyak sekarang literasi digital dilakukan baik dari ekosistem
NGO lah tanda kutip maupun dari Kominfo atau dari kementerian yang lain ya. Saya lihat sudah mulai ada, tapi itu terlalu kecil masih gitu ya. Masih terlalu kecil dan belum terjadi koneksi ya, masih silo-silo gitu kan. Ini kan bagusnya terjadi koneksi. Jadi program ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Jangan ini lulusan ini udah selesai jadi juara, nggak ada hubungan ke sini gitu kan. Sehingga ini ada koneksi sehingga menjadi lebih powerful lah, berkolaborasi jauh lebih powerful. Industri, kampus dengan dunia riset. Nah ini kan kutip gitu ya, dan tentu ke masyarakat gitu ya, sehingga ini menjadi perputaran di closed loop. Itu yang kita harapkan. Jadi kita menjadi perputaran closed loop yang ada di Indonesia sendiri gitu. Oke, harapan dari teman-teman pelaku digital lah seperti IDX sendiri, bagaimana Anda melihat dengan penetrasi yang semakin kuat dalam 5 tahun terakhir ini, tapi bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan juga Indonesia secara umum? Iya, jadi memang ada 3 faktor ya. Pertama user, kita sebagai industri, dan juga pemerintah, gitu ya. Tentu kalau regulasinya, mestinya idealnya regulasi kita menjadi pelaku industri Indonesia jauh dipermudah mestinya. Jangan disamakan, gitu ya. Nah kita ini disamakan nih. Jadi kita ini berantem sama pemain besar tanpa ada tanda kutip berpihakan kepada lokal konten. Nah ini kadang-kadang ya lu berantem aja sama pemain besar ya, kita kalah lah, kita baru muncul. Nah ini jadi bermain di regulasi memang kelihatan tidak adil gitu, tapi memang itu harus dilakukan, itu namanya proteksi gitu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini harus ada proteksi kepada pelaku lokal sehingga kita bisa tumbuh gitu kan. Ada kelebihan-kelebihan tentu termasuk murah pajak misalkan, apapun itu lah ya, sehingga ada insentif dibanding dengan pemain asing. Pemain asing mestinya agak dicekek dikit, mestinya idealnya begitu, gitu ya. Terus di lain sisi, literasi digital untuk user juga harus meningkat, mulai dari tadi SD, SMP, SMA, termasuk dari cybercrime gitu ya, bahwa kejahatan digital sekarang ini masif sekali. Kemarin saya dengar baru baca berita tuh, artis tuh kemarin kebobolan tuh ya, gara-gara dia ngeklik ke WhatsApp, habis tabungannya. Nah kayak gini-gini, jadi saya yakin banyak sekali orang-orang yang belum tahu masalah ini gitu ya. Dan juga dunia kampus. Nah ini dunia kampus juga mulai implementatif ya, jangan terlalu banyak teori gitu ya, lebih banyak praktik yang langsung bisa dipakai di Indonesia sebagai pengguna dan sebagai pelaku ekonomi tentunya kita. Oke, nah itu dia, berarti memang masih banyak PR-PR dan juga guidance yang harus disiapkan, kemudian barrier-barrier yang harus juga dijagain begitu ya untuk perkembangan internet Indonesia sehingga manfaatnya benar-benar bisa cukup luas begitu bagi masyarakat di tanah air. Baik, Mas Tesar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Tesar. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ra. Kita ketemu lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.